Sebenarnya mungkin kalau nggak kuliah di ITS aku nggak akan nemu jodoh ya. Aduh, aku bingung gimana caranya. Terus akhirnya aku kayak tanya-tanya kating banyak gitu, kayak bacoman gitu ya. So far nggak good. Pertama kali aku masuk maba, aku banyak mengalami culture shock ya, dari tahapan SMA ke kuliah itu banyak hal yang aku, wah ini apa gitu. Karena mata kuliahnya juga semakin sulit dan banyak juga tuntutannya. Aku selama jadi sebelum semester 8 yaitu aku aktif di beberapa organisasi termasuk himpunan. Kalau di rate, mungkin kalau di semester 2 ini aku kasih 8,5 lah ya. Boleh. Lega karena udah selesai. 180 derajat berbeda banget lah. Waktu itu peluang buat cari kerja itu agak susah. Keuntungan kuliah di ITS mungkin itu ya, mungkin connectionnya aja. Kalau nggak kuliah di ITS aku nggak akan nemu jodoh ya. Jadi yang beruntung banget adalah aku ketemu dengan jodohku ya kan. Puji Tuhan aku keterima S2 di TU Munich di Jerman. Aku bukan yang berekspektasi tinggi sih tentang kehidupan pasca kampus. Cuman ya aku lebih fokus ke pengembangan diri dulu, ya menambah banyak skill lah, menambah pengalaman, lebih ke menanamkan modal dulu sih. Sebenarnya masih belum tahu ya, karena banyak rumor yang bilang kalau misalnya 90% mahasiswa itu nggak kerja sesuai dengan jurusannya. Jadi aku masih percaya dengan itu. Jadi aku masih belum tahu nih masa depanku kayak gimana. Kalau dulu itu loyalitas waktu itu digunakan untuk nugas terus main dan lain-lain. Kalau sekarang itu waktu adalah uang gitu ya. Kalau S1 dulu juga sama sih, karena temennya banyak, jadi kita lebih sering belajar bareng sama teman-teman. Kalau sekarang ya lebih gimana caranya kita bisa belajar sendiri gitu sih. Jadi kalau satu kelompok, satu orang ini misalnya kurang menguasai, dia bakal nyari dua atau satu orang itu yang emang menguasai, istilahnya gandol gitu. Kalau di kerjaan mungkin nggak bisa ya. Itu pernah banget ya. Untungnya enggak. Itu pernah sih kehilangan semangat kuliah. Cara nggak sengaja ya, aku menelantarkan akademiku kalau bisa dibilang. Karena kita sulit mengikuti mata kuliahnya juga, terus kita juga nggak bisa menanya langsung sama teman-teman, nggak bisa interaksi secara langsung. Jadi lebih ke arah bosen aja sih. Ya udah sih kalau kayak gitu, ya udah take your time, istirahat. Nanti kalau udah ke recharge lagi energinya, kita belajar lagi gitu. Mungkin titik down aku itu adalah pada saat mungkin ada masalah keluarga, terus jadi kuliahnya jadi down gitu juga pernah. Alhamdulillah dulu selama kuliah tidak diberikan rasa itu sih. Jadi so far so good. Untuk planku ke depannya, mungkin aku juga ingin meningkatkan skillku sih, soft skillku dan hard skillku sendiri. Ya pengalaman praktis juga, pengalaman kerja juga ingin ditingkatkan. Bidang manajemen, LKMM dan lain-lainnya itu menurut aku penting banget, apalagi ntar masuk ke dunia pasca kampus. Saya akan ikut hima yang bisa lebih fokus ke ngurus himanya. Kalau aku jadi mahasiswa lagi, mungkin aku akan lebih banyak mengikuti organisasi MOD tersebut, biar aku dapat banyak relasi sama networking aja sih. Aku pengen banget itu bisa ngembangin suatu program apapun gitu yang mungkin bisa bermanfaat buat orang lain, karena dulu sih ngebatasin diri banget gitu ya. Jadi ikut-ikut sesuatu itu ya sesuai dengan kemampuan aja gitu. Aku cukup punya banyak hal yang aku mikir kayak, aku harusnya bisa lebih dari itu gitu. Ya mulai dari kuliah awal-awal itu ngangong-ngangong, hai, ya semakin naik semester, ya mungkin materi semakin ngerti, tapi juga semakin sulit. Kalau kalian punya pikiran males dalam belajar di semester itu, ya ingat aja sih, semester depan itu bakal lebih menantang.
Oke, jadi untuk adik-adik mahasiswa baru ITS tahun 2023, Fokus. Itu aja sih. Tapi ini wajib banget kalian manfaatin dengan sebaik mungkin. Jadilah mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, ikuti semua kegiatan yang memang bermanfaat buat pribadi masing-masing. Mungkin kalau menurutku ya semangat buat mahasiswa-mahasiswa baru nanti yang akan dikukuhkan, bisa disiapin life goal sekalian dan percaya proses nanti.